الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم. Jemaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada Jumat di bulan Safar 1436 Hijriah ini kita diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta usia yang umur dan usia sampai saat ini masih kita nikmati. Semoga nikmat usia, nikmat sehat dan keafiatan ini terus kita bisa manfaatkan untuk beribadah pada Allah, terus mengetahui agama Allah, mempelajari Islam, sehingga agama dan akidah kita terselamatkan di zaman modern dan global yang begitu dahsyat tantangannya, begitu banyak maksiat, syubhat dan syahwat yang merusak akidah dan kehidupan beragama manusia. Salawat dan salam atas Rasulullah qudwah dan teladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya dan kita semua yang selalu istiqomah dan konsisten terhadap Islam ini, konsisten terhadap Al-Quran dan Sunnah sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, dalam khutbah Jumat yang singkat ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan dalam muqaddimah tadi, bahwa persatuan umat adalah wajib hukumnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daa'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Berpegang teguhlah kalian semua pada tali Allah. Para ahli tafsir mengatakan tali Allah adalah Islam, dan Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Wala tafarraqu, jangan pernah bercerai-berai, jangan pernah memisahkan diri dari jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa jamaah Jumat rahimakumullah? Saat ini kita menyaksikan hampir seluruh negara Islam itu bergolak. Hampir seluruh musuh Islam itu siap menghancurkan umat ini. Kita belum selesai dan terus menghadapi musuh
abadi umat ini, yaitu Zionisme internasional, Kristenisasi dan seterusnya, muncul ideologi-ideologi dan paham-paham yang sangat merusak umat, yaitu ideologi Syiah, liberalisme, pluralisme dan sebagainya. Pada khutbah kali ini, mari kita melihat sebuah agama yang disebut dengan New Majusi Persia atau agama Syiah. Bagaimana mereka keluar dari pemahaman yang sahih terhadap Islam. Bagaimana mereka merusak agama ini dan merusak umat. Bagaimana mereka merusak dan menghancurkan sebuah bangsa. Saya baru-baru ini pulang dari beberapa negara di Timur Tengah. Setelah Syria, yang penduduk Syiahnya kurang lebih 5%. Kemudian Irak, dan sebelumnya Irak, penduduk Syiahnya kurang lebih 3%. Lebanon dan seterusnya, dan terbaru adalah Yaman, yang jumlah pemeluk Syiahnya hanya 2%, diwakili oleh Syiah Zaidiyah, Houthiyah. Tetapi kemudian pergerakan Syiah ini kemudian menguasai negara-negara ini walaupun mereka minoritas. Syiah di Yaman 2%, tapi kemudian sekarang menguasai 80% Yaman. Bekerja sama dengan musuh Allah. Bekerja sama dengan Amerika, Yahudi dan seterusnya, menghancurkan persatuan umat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah Jumat rahimakumullah, tentunya kita kemudian memikirkan negeri ini, bangsa ini. Di Indonesia kurang lebih 2,5 juta Syiah di negeri ini, dan kita tidak akan mau terjadi apa yang dialami oleh saudara kita di Syria. Mereka dibantai siang dan malam. Pengungsi Syria itu kurang lebih 30 juta berada di negeri lain. Irak bergolak, saling bunuh-membunuh antara umat. Dan yang membunuh mereka tidak lain adalah kaum Syiah Rafidhah. Jamaah Jumat rahimakumullah, sejarah membuktikan bahwa terjadinya pembunuhan dari abad 2 Hijriah sampai saat ini dilakukan oleh yang disebut dengan penyelewengan Syiah terhadap Islam. Para ulama, khususnya MUI, telah memfatwakan, Majelis Ulama Jawa Timur telah memfatwakan bahwa Syiah bukan dari ajaran Islam. Kenapa jamaah Jumat rahimakumullah? Karena ada 10 hal yang berbeda secara akidah dengan umat Islam. Pertama, rukun Islamnya berbeda dengan kita. Rukun Islam mereka ada 10. Rukun iman mereka juga berbeda dengan kita. Karena rukun imannya salah satunya adalah meyakini imamah, al-imamah dan al-wilayah, kepemimpinan imam. Rukun Islam, rukun iman saja berbeda. Yang ketiga, solatnya juga berbeda. Syahadatnya, azannya juga berbeda. Ibadahnya juga berbeda. Al-Qur'annya juga berbeda. Keyakinannya kepada Rasulullah juga berbeda. Kalau kita meyakini bahwa Rasulullah SAW lah yang maksum, tapi mereka meyakini sebagaimana ditulis oleh Bukharinya mereka, yaitu Imam Ulaini. Dalam kitabnya Al-Kafi, Usulul Kafi, mereka mengatakan bahwa yang maksum itu selain Nabi adalah para imam yang 12. Bahkan para imam 12 mengetahui yang gaib, jauh lebih mengetahui daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini di Usulul Kafi dan saya punya bukunya. Kita perujukan utama ulama para kaum Syiah. Mereka bahkan mengklaim bahwa dunia dan akhirat diciptakan untuk para imam,
Siapa yang tidak beriman, ya beriman kepada imam, mereka tidak akan masuk surga dan akan masuk neraka jahanam. Yang ketujuh, mereka menghina dan mengkafirkan para sahabat, kecuali 4 atau 5 sahabat saja. Mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan sahabat lainnya yang Allah sudah merekomendasi mereka dan menjaminnya masuk surga. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang terdahulu dari kaum muhajirin dan ansar yang dikafirkan oleh Syiah itu, apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka telah diridhoi oleh Allah dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, mereka mengatakan bahwa Quran mereka berbeda. Dalam Usulul Kafi dan Biharul Anwar yang ditulis oleh Al-Majlisi. Majlisi ini posisinya seperti Imam Muslim dalam kaum Syiah. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran mereka memiliki 7.000 ayat. Selain diturunkan wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, juga diturunkan kepada Fatimah radhiyallahu anha. Keyakinan dan akidah seperti ini jelas bukan akidah umat Islam. Yang kesembilan, mereka menolak semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari para sahabat. Mereka hanya menerima riwayat dari para imam. Selain riwayat Imam 12, mereka tidak akan menerima hadis. Bahkan mereka menyamakan sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi yang sahih seperti Abu Hurairah dengan Paulus dan sebagainya. Yang ke-10, jemaah Jumat rahimakumullah, mereka mengklaim adanya reinkarnasi dalam agama. Mereka meyakini bahwa ada reinkarnasi, kebangkitan kembali, sebagaimana yang diyakini oleh agama Buddha, agama Majusi, Zarathustra, paganisme yang diyakini oleh kaum Nasrani, Yahudi dan seterusnya. Mereka menafsirkan ayat wa inna dalam surat Ar-Ra'd, wa inna laradduka ila yaumil ma'ad. Sesungguhnya engkau akan kami kembalikan, wahai Muhammad, kami kembalikan engkau ya Muhammad kepada hari kemudian. Mereka menafsirkan ayat ini dengan syahwat, bahwa Nabi Muhammad akan bangkit kembali, Ali bin Abi Thalib akan bangkit kembali, bahkan 12 imam itu akan bangkit kembali untuk membunuh dan menyiksa para sahabat. Ini dalam rujukan utama kitab-kitab Syiah. Yang ke-10, mereka mengakui ada namanya taqiyah. Dusta dan kemunafikan dianggap menjadi ajaran agama. Bahkan siapa yang tidak bertaqiyah, berdusta kepada orang lain, tidak akan dijamin masuk surga. Dia akan masuk neraka dan seterusnya. Semakin berbohong bertaqiyah, semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah, menurut klaim mereka. Belum lagi ajaran mut'ah dan sebagainya, zina yang dibungkus dengan ajaran mut'ah. Jamaah Jumat rahimakumullah, banyak sekali ajaran ini yang kemudian bertentangan dengan Islam. Oleh karenanya, umat ini harus hati-hati. Umat ini harus mengetahui agama ini. Karena kaum Syiah, Khawarij, liberalisme, orientalisme barat menghantam Islam lewat kebodohan kita terhadap agama kita. Oleh karenanya dalam ayat yang saya sebutkan tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguh kepada tali Allah, Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amrayn, aku meninggalkan kepada kalian 2 hal. Bahkan dalam hadis yang lain, addu ilaiha bin nawajis, pegang dia dengan gigi taring kalian, gigi geraham kalian, agar tidak lepas. Apa itu ya Rasulullah? Kitab Allahi wa sunnati, Al-Quran dan sunnahnya. Kata Rasulullah, kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kaum Syiah
Mu'tazilah, Khawarij, atau Mu'tazilah, liberalisme dalam Islam saat ini yang mengatakan jil. Mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mereka memahami nas-nas agama berdasarkan syubhat dan syahwat. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Di antara orang-orang itu ada yang di dalam hatinya punya penyakit. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Mereka selalu mengikuti yang syubhat. Untuk apa? Untuk memunculkan fitnah di kalangan umat. Memunculkan paradigma-paradigma yang keliru terhadap ajaran Islam. Contoh misalnya, Syiah bagaimana menafsirkan nas-nas Al-Quran akibat kebodohan mereka. Ketika dalam sebuah ayat dalam surat Al-Hasyr misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamatsali syaitan iz qala lil insani kfur, falamma kafaru qala inni bari'un minkum inni a'lamu ma la ta'lamun inni ara ma la tarawun," dan seterusnya. Dalam surat Al-Hasyr dijelaskan bahwa syaitan itu menggoda manusia. Tapi para ahli, para Syiah menafsirkan ayat ini bahwa yang dimaksud syaitan di sini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Penghinaan terhadap sahabat yang luar biasa. Mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan nafsunya, dengan syahwat, dengan syubhat, pemahaman yang dangkal terhadap Al-Quran. Demikian juga mereka memahami fakta sejarah menurut syahwat dan syubhat yang mereka lakukan. Misalnya Rasulullah SAW, di antara istri yang paling beliau cintai adalah Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Rasulullah SAW wafat di pangkuan Aisyah, dirawat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tapi apa klaim kaum Syiah, agama Syiah terhadap perlakuan Aisyah? Bahwa Aisyah lah yang membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah summa nauzubillah. Karena dia pahami meninggal di pangkuan istrinya, berarti istrinya yang membunuh. Bagaimana syubhat yang dihiasi oleh syaitan itu kemudian menjadi agama mereka, menjadi akidah dan keyakinan, karena kebodohan terhadap fakta sejarah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, Rasulullah SAW ingin mengajarkan pada para sahabat. Tapi kemudian ditahal oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, engkau dalam kondisi sakit. Nanti kamilah yang menyelesaikan masalah." Tapi kemudian diklaim oleh Syiah bahwa Umar tidak mau mendengarkan wasiat yang akan keluar dari mulut Nabi, bahwa Nabi Muhammad akan mewasiatkan Ali sebagai penggantinya. Bagaimana mereka menuduh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat yang sudah diridhoi dan dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga, dengan syubhat dan pemahaman yang dangkal terhadap Islam. Sehingga jangan heran kalau di Iran yang sekarang ini beberapa tokoh umat Islam pergi ke Iran. Di sana ada kubur pembunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kemudian kubur pembunuh Umar itu dijadikan masjid oleh kaum Syiah. Dan mereka berdoa di dalamnya untuk dibangkitkan di hari kiamat di dalam surga bersama pembunuh Umar bin Khattab. Syubhat, kedangkalan ilmu, pengetahuan tentang Islam membuat orang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengetahui riwayat yang sahih, yang kuat, dan menafsirkan sesuai kehendak hawa nafsunya terhadap nas-nas syariat. Ini yang kemudian membuat Syiah, Khawarij, dan golongan-golongan lainnya itu keluar dari Islam. Rasulullah SAW memprediksi sebelum beliau wafat, kata beliau, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud
Baihaqi, Tirmidzi dan Ahmad, bahwa umat ini memang akan terpecah menjadi 73 golongan. Syiah kurang lebih 40 golongan, Khawarij kurang lebih 20 golongan, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, sampai Al-Baghdadi yang menulis Al-Farqu Bainal Firaq dalam penelitiannya pada abad ke-10 Masehi. Dia menjelaskan bahwa memang umat ini telah terpecah menjadi 73 golongan, dan golongan-golongan besar itu kemudian terpecah lagi menjadi 73 golongan itu. Jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah SAW kemudian bersabda, para sahabat, kata Rasulullah SAW, kulluhum finnar, semua golongan itu dalam neraka, illa wahidatin, kecuali satu golongan saja. Kecuali satu golongan saja. Para sahabat kemudian bertanya, siapa satu golongan itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Golongan itu adalah orang-orang mengikuti Al-Quran dan mengikuti aku, serta mengikuti sahabatku. Justru kaum Syiah melaknat dan mengkafirkan para sahabat. Bahkan mereka berzikir melaknat para sahabat agar supaya mereka masuk surga. Inilah yang kemudian jaminan Rasulullah SAW ini memberikan motivasi kepada kita, peringatan kepada kita, petunjuk kepada kita, bahwa kita harus berpegang pada Al-Quran dan Sunnah dan petunjuk para sahabat. Jamaah Jumat rahimakumullah, semoga khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita dan menjadikan kita lebih hati-hati untuk bermuamalah kepada orang-orang yang bodoh terhadap Islam, yang berfatwa sesuai syahwat dan syubhat, sesuai hawa nafsu dan pengetahuannya yang dangkal terhadap Islam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Jamaah Jumat rahimakumullah, untuk menghadapi syubhat dan syahwat, perpecahan umat, kesesatan dan seterusnya, musuh-musuh yang demikian hebat hantam umat ini, mari kita kuatkan shaf dengan cara apa? Mengikhlaskan niat kita karena Allah, menguatkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena ukhuwah dan iman sangat erat kaitannya. Tidak ada ukhuwah tanpa iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang kedua, menuntut ilmu, mendalami ilmu untuk mengkanter ajaran Syiah dan ajaran-ajaran serta aliran-aliran sesat lainnya. Kita harus faham agama ini dengan benar, faham Al-Quran dan hadis. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mewajibkan menuntut ilmu. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Pengajian-pengajian dihidupkan, kajian-kajian Islam dihidupkan. Pelajari Islam dengan baik, dengan sumber yang baik, dengan akal yang sehat dan seterusnya. Semoga kita terhindar dari perpecahan dan rongrongan aliran-aliran sesat, agama-agama baru yang mengatasnamakan Islam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin hum Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyatis sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat
ويا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، واجمع كلمة الحق إلى يوم الدين، وفرق جموع الكافرين والمنافقين والشيعة والغلاة أجمعين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم يا رب العالمين، وانصرهم على أعدائنا أعداءهم أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله والله